Segitu pelitnya tuh Ustadz kadang-kadang. Nah, kan? Iya, makanya justru yang dilatih adalah hawa nafsu kita, Bob. Jangan mentang-mentang duit gue, sapi gue. Ya buat gue semua kali. Ya, lu mah namanya jualan sapi. Apa, Bob? Anak ente tuh? Kayaknya sapinya deh. Bukan anak ente. Beda suaranya. Oh, beda ya? Ayo, lihat yuk. Tapi ngomong-ngomong nih udah lumayan siang banget nih. Yuk. Oh iya, langsung lah. Kita langsung Kita ke tempat cari pembelian hewan kurban. ya. Yuk. Ngomong-ngomong, Tad, itu Bobby ketinggalan nggak ya? Coba, aneh cek. Oh, enggak, aman, Man. Ada aman ya? Ada di belakang gitu ya. Emang jalannya rada bergelombang ya, takutnya dia nyelip ke bawah gelombang lagi. Waduh. Waktu di depan. Aman, Man, belakang. Aman ada ya. Nah, Ustad, alhamdulillah ya, seneng banget bisa nemenin Bobby dan keluarganya beli hewan kurban sama Ustadz juga. Insya Allah jadi semangat banget nih. Saya pokoknya tahun depan saya harus mengeluarkan uang untuk beli kurban. Mantap, Man. Nah, Ustadz, tapi kalau hakikatnya sendiri dari Idul Adha itu seperti apa sih? Iya, hakikatnya, Man, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita karunia yang besar. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi dengan karunia yang besar itu, maka kita diperintah untuk apa? Salat. Dengan salat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia nikmat itu. Tapi selain salat, wanhar, berkurbanlah. Karena bisa jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita itu karena jasa kebaikan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kebaikan dan juga doa orang-orang lemah di antara kita. Maka dengan berkurban itu kita menyenangkan saudara, menyenangkan tetangga, menyenangkan keluarga, menyenangkan fuqara dan masakin. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Gimana, Ustadz, tempat hewan kurban? Tadi lu, Man, ini Bobby nih ngasih alamat kayaknya sih. Kalau ngelihat dari jalannya sih dikit lagi. Nah, tuh dia tuh, Man. Tuh. Oh iya benar. Itu Sini ya? kandang. Iya. Tuh, enak, Man, nyaman sini tuh. Kendaraan motor parkir dalam, sapi keluar. Wah, banyak banget nih. Iya. Sapi semua. Bebas infeksi PMK. Mau lagi rame juga tuh, Ustadz, sekarang. Iya. PMK ini. Pedagang mobil Kemayoran. Bukan ya? Penyakit mulut dan kuku, Oh, Ustadz. kirain pedagang mobil Kemayoran. Wah, gede-gede banget tuh. Ustadz. Ayo.
Ustadz, ini nih. Nah, mana man? Nah, Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi di sini nih tempatnya hewan kurban. Kebetulan ada Pak Denny. Pak Denny. Nah, Pak Denny di sini, Pak. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Denny nggak ngawal podcast. Jadi Kubusir bukan? bukan. Jadi Caknan ya? Ini Pak Denny itu yang pemilik hewan kurban di sini. Pak, tolong dibantu. Ini Pak Ustadz sama Pak Bobi mau cari hewan kurban. Oh boleh, dilihat-lihat dulu Pak Ustaz, Pak Bobi. Ayo. Sapi-sapinya. Oh, ini sapi ya? Iya. Oh, di sini sapi. Masa iya kucing? Iya. Alhamdulillah dulu di sini kalau nggak salah tempat penjual kucing Anggora ya. Kacau nih. Ayo. Panas-panas. Nah, Ya silakan lihat sapi-sapinya. ya. Wah, gede-gede banget nih ya sapinya. Iya. Bali semua berarti nih ya? Ya, Bali semua Pak. Kita asli Bali. Oke. Bali itu yang disebut limosin, bukan ya? Bukan, kalau limosin itu sapi Jawa. Oh. Yang gede banget bukan ya? Ya, Ada ini ya? besar. Iya. Kalau secara fisik perbedaannya? Kalau misalnya limosin sapi Jawa itu, Lihat dia sapi dulu ya, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Ayo, Cak. Lanjut. ya kalau sapi limosin itu dia tulangnya sangat besar. Hmm. Nah, kalau Bali ini dia tulangnya kecil, lemaknya sedikit. Oh, dagingnya yang banyak. Dagingnya yang banyak. Mantap. Pak Ustaz, lemaknya ya. dikit ya. Pak Ustaz, saya izin pamit dulu. Ya. Mau ngelayanin pelanggan. Oh, boleh. Ya, Iya. dilihat-lihat dulu aja. Siap. Ya. Makasih ya, Kang. Iya, siap. Tapi ngomong-ngomong besok tuh udah Lebaran Haji Idul Adha. Biasanya kalau tradisinya keluarganya Bobi sama Kak Kia tuh apa sih? Tradisinya sih yang udah tiap tahun sih karena ada kerjaan, sinetron dan sebagainya. Iya. Kadang-kadang kalau kita mau libur Idul Adha tuh ngambil stok. Oh, Pulangnya pagi. Iya. Kadang-kadang anak-anak kalau misalkan lihat pemotongan sama ibunya. Oh. Sama ibunya paling. Nah, terus biasanya Bob kalau udah habis motong nih, lu bagiin kemana tuh? Bagiin ya ke sekitar dulu. Tangga ya? Tetangga yang mungkin yang apa. Paling-paling di situ kurang kan di mampu. komplek kita ada tukang sapu. Oh iya. Iya. Sebenarnya hikmah dari berkurban itu apa sih Ustadz? Ya hikmahnya tuh diantaranya kita satu mau keluar duit buat Allah. Makanya kan orang kalau hari kurban itu kan berapa hari tuh dikasih waktu coba? 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Disuruh mikir sampai 4 hari. Benar. Nih perkara duit 2 juta nih. Masih pengen bertaruh nggak? Balasan ntar surga. Kenapa? Karena memang manusia biasanya kalau udah urusan duit mikirnya panjang banget. Apalagi buat akhirat. Beda kalau untuk urusan dunia. Kapan juga cepat keluarnya. Nah yang kedua, kurban ini juga adalah bagaimana kita diajarkan untuk berbagi dengan tetangga, masyarakat. Karena kurban itu bukan cuma buat orang miskin. Bahkan dibagi 3 nih, keluarga, tetangga, baru mereka yang miskin, yang fakir. Nah itu Ted, pembagiannya untuk keluarga sendiri nih. Kita tuh boleh atau emang sebenarnya ada yang bilang nggak boleh, Ustaz? Malah sepertiga. Tapi kalau kemudian kita mengambil sekedar berkahnya doang gitu, Bob. Iya. Karena kita pikir, udahlah kita kan biasa ya makan sapi, makan daging. Iya. Karena banyak orang yang buat urusan makan daging Kali-kali. aja itu susah banget gitu loh. Iya. Ya lebih baik kita berikan yang lebih banyak ke orang lain, kitanya sekedar mendapatkan keberkahan. Mungkin 2 kilo, 3 kilo, udah cukup dah. Betul. Karena kita kan udah lumayan sering nih menikmati Daging. daging. Benar, kayak begini. Kadang-kadang juga ada orang yang sekarang wah buat keluarganya dulu ya. Iya. Buat keluarganya dari bagian perut sampai kaki sampai paha. Itu mah medip. Iya bener, sisanya kulit orang. Iya. Kulit menjeroan. Itu pelitnya tuh Ustaz kadang-kadang. Nah, kan iya, makanya justru yang dilatih adalah hawa nafsu kita, Bob. bener. Jangan mentang-mentang duit gue, sapi gue, ya buat gue semua kali. Ya, lu mah namanya jualan sapi. Itu apa, Bob? Anak ente tuh? Kayaknya sapinya deh. Ah, bukan anak ente. Beda suaranya. Oh, iya beda ya? Ayo, lihat yuk. Aduh.
buat keluarganya dulu ya. Iya. Buat keluarganya dari bagian perut sampai kaki sampai paha. Itu mah medit. Iya bener. Sisanya kulit orang. Iya. Kulit penjeroan. Segitu pelitnya tuh Ustaz kadang-kadang. Nah, kan? Iya, makanya justru yang dilatih adalah hawa nafsu kita, Bob. Bener. Jangan mentang-mentang duit gue, sapi gue. Ya buat gue semua kali. Ya, lu mah namanya jualan sapi. Itu suara apa? Apa, Bob? Anak ente tuh? Kayaknya sapinya deh. Bukan. Beda suaranya. Oh iya beda ya? Iya. Ayo, lihat yuk. Aduh. Ustad. Ayo. Giliran. Wow. Kenapa siapa yang teriak tadi? Ada yang teriak tadi? Iya, ada yang teriak. Iya, dia senang lihat sapi makan. Kirain kenapa-napa. Kenapa Sapi nih? makan sampai teriak. Oh, ngeliat Lihat sapi sapi. makan senang sampai teriak. Bukan kegigit, Bob. Bukan, makanya. Ngelihat sapi makan teriak, apalagi ngelihat sapi pargo ya. Adek, Gerit nih. Adek, lagi ngapain? Hah? Oh, sapinya Oh, lapar. lapar. Ini, Kasih lagi makannya. ayo sih kasih lagi. Bener-bener lah bocah ya. Lagi asik ngobrol, dikagetin. Dikagetin. Lu lihat sapi makan, wah gitu. Iya, histeris. Yuk lihat di sana yuk, Ustad. Oh, ayo. Tapi ada, Stan. Ya. Kita juga bisa histeris kalau lihat sapi makan. Makan Kenapa? apa? Makan beling. Oh. Histeris banget gitu. Biasanya kan kuda tuh ya. Udah lupi. Ini tanda. Nah, tuh ini juga gede-gede juga nih. Ya. Wow. Nah, tapi kalau sapinya segede gini kan kelihatannya emang sehat nih. Tapi sebetulnya kriteria sapi yang sehat sama yang sakit itu bedanya apa sih? Apa kalau yang sakit pakai masker, pakai infusan? Oh, gitu? aduh. Belum ada, Bob. Masker sapi. Gede banget ya? Gede. Kayak sarung bantal. Nah, kalau masalah ini kayaknya lebih jelas lagi kita tanyain sama pemiliknya aja. Yang tadi tuh Pak Denny. Pak ya? Denny, ya close the door. Iya. Oh, iya. Biar saya panggilin dulu ya. Yaudah, ente Ustad. panggilin dah. Ya, tunggu sebentar ya. Siap-siap. Ya. Aduh. Ada aja pertanyaan ente, sapi sakit sama sapi sehat. Iya kan, takutnya kita kelihatannya Salah pokoknya- beli. Wah, Iya bener. Sekarang Malah kan nggak lagi jadi buat kurban. banyak itu kan, Iya, lagi PMK, berita-berita apa istilahnya tuh. kan. Iya. nih si Lumi. Nah, Umi di sini sambil liatin anak-anak tuh. Takut keseruduk sama sapinya ntar. Saat Iya. kalau rukun moto hewan kurban ya dalam Lebaran Haji itu atau Idul Adha itu apa aja, Sat? Pertama dia mesti orang Islam, Bob. Orang Islam, Terus balik, berakal, mampu. Nah, mampu ini juga kategorinya kadang-kadang ada orang yang mampu pura-pura nggak mampu. Banyak orang berpikir, gue belum mampu, tapi beli motor bisa, Benar. mobil bisa, tapi giliran kurban, gue belum mampu. Nah, walaupun di hukumnya sunnah muakkadah, tapi belajarlah jadi orang yang mau untuk mampu. Caranya nabung misalnya, gitu Bob. Tapi dalam seumur hidup tuh harus ada sekali ya minimal atau gimana Pak Ustadz? Nah, seenggak-enggaknya kita tuh berupaya, kalaupun nggak bisa setiap tahun, minimal tadi dah seumur hidup sekali aja kita berkorban. Mudah-mudahan mulia. Amin. Masa segala-gala kita bisa beli, tapi giliran hewan kurban. kurban. Kan dari yang mulai yang termurah, ada kambing di situ kan, nggak harus sapi. Pembagian hewan kurbannya sendiri, kalau misalkan kita berkurban, bagusnya bagaimana tuh sama masyarakat yang membutuhkan dan untuk keluarga kita, bagusnya seperti apa tuh? Ya, kalaupun mau dibagi menjadi 3, Bob. Satu buat keluarga kita. Oke. Kedua buat tetangga kita. Ketiga baru untuk fukara, untuk masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi semua itu tergantung bagaimana kemauan kita. Misalnya kita nggak usah ngambil banyak lah, ngambil sekedarnya aja. Mungkin buat satu keluarga di rumah, apa 3 kilo, 2 kilo, 4 kilo udah cukup. Selebihnya berikan kepada yang memang mereka berharap-harap tuh. Iya. Setiap tahun sekali doang dia bisa makan daging dengan nikmat. Alhamdulillah. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nih, Pak Denny-nya Mana, saya Pak? ajak ke sini. Pak Denny. Gimana Pak? Sudah lihat hewan sapinya? Udah lihat nih, Pak. Tapi tadi ada pertanyaan, Pak. Gimana sih cara memilih sapi? Apalagi kan sekarang lagi musim banget tuh PMK. Nah, perbedaannya seperti apa tuh yang sehat dan yang sakit? Nah, jadi kalau misalnya sekarang kan lagi musimnya PMK nih. Pak, jadi kalau misalnya PMK itu kan penyakit mulut dan kuku.
Nah, alhamdulillah sapi-sapi kita ya di sini ini udah uji karantina. Jadi udah uji kesehatan juga di Bali. Wah. Dan sampai di kandang kita ini kita juga sudah datangkan dokter-dokter hewan. Jadi Jadi Bali uji kesehatannya. ya di Bali dan Bali di sehat sampai sini sakit mungkin nggak tuh? kalau misalnya sampai di sini sakit itu kita akan karantinakan, pisahkan. Oh. Dan kita bawa ke rumah potong. Oh, Seperti itu. Potong. Ya. Ketahuannya bagaimana tuh? Dari pertama Ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya kan kalau misalnya penyakit mulut itu dia kan seperti kayak sariawan di mulutnya. Jadi dia mengeluarkan lendir. Nah, kan kalau manusia itu kan kalau misalnya sariawan kan dia ditelan kan kayak Iya. gitu. Kalau sapi kan nggak mungkin dia telan kan, pasti dia keluar. Terus kalau penyakit kuku itu dia kukunya luka. kukunya. Itu kan kalau kayak manusia itu kan setiap kukunya panjang pasti dipotong. Nah, kalau sapi ini kan tidak dipotong. Terus kalau dia kepanjangan pasti kan dia patah. Patah dan itu kan luka. Iya. Dan akan menyebabkan infeksi. Tuh. Tapi kalau PMK ini tuh ke manusia bakalan ini juga nggak ya? Kalau untuk sapi ini Menyebar. PMK ke manusia itu tidak menyebar. Makanya kita di sini sapi baru turun di kandang kita langsung suntik. Suntik vitamin. Dan Ya. besoknya dokter hewan akan datang ke kandang kita untuk dicekin satu-satu. Saya kira suntik glowing. Putih dong. Iya kan, Ustaz? Iya kan? Seneng kan kalau lihat perempuan tuh glowing? Glowing. Iya kan, Mi? Untuk kisaran harganya dari berapa? Yang Kita paling dari- murah sampai yang paling mahal? Oh, paling murahnya itu kita 13 juta. Oh, ada yang 13 Ya, juta. 13 juta. Yang Itu paling- beratnya biasa? Beratnya itu sekitar 200 kilo. Oh, oke. Kilo ke atas. 13 juta. Kalau kayak gini nih, paling gede? Nah, kalau ini bobotnya 453 kilo. 453. Ya, Berapa duit? itu sekitar 28 juta. Oh. 28 juta. Wah. Oke. Wah, ini, hey, guys. Seneng amat masih pada ngeliatin sapi ya? Udah nemu belum pilihannya? Udah nemu belum? Dek. Sini. Nih, cakep nih gede. Nih, Iya. nih, besar. Tuh. Nih, besar. Tuh, mau nggak, Boy? Sedih nih. Nah, Besar. mau? Mau nggak? Dia nangis ya? Kenapa dia? Dia nangis. Kenapa sapinya nangis? Kenapa? Nangis kenapa dia? Oh, lapar. Sapinya lapar jadi nangis. Itu sapi apa adek? Kalau mau lihat sapi apa? Sama omnya nih, sama omnya nih. Ayo, kita Om kasih Denny. makan sapinya yuk. Tuh lihat sapinya, tuh lihat sapinya tuh. Ya. Satu lagi nih Pak Ustadz. Iya, Kak. Nggak apa-apa ya banyak nanya. Gue juga apa-apa. Oh, gratis ini nanya mah ya. Mumpung di sini kan. Kok kita belanjain? Baru bayar. Jadi kalau pahala nih, hitungan pahalanya untuk orang yang berkurban sapi sama kambing. Itu nilai pahalanya apakah mungkin yang berkurban sapi lebih besar atau yang kambing lebih kecil atau mungkin pahala di mata Allah sama atau gimana menurut Pak? Ya, ini kan soal kemauan. Ada orang yang punya kemauan dan kemampuan, dia hanya bisa beli kambing. Maka tentu menjadi penderitaan yang berat kalau harus dipaksa beli sapi. Betul. Tapi ada orang yang sebetulnya dia bisa membeli sapi. Tapi karena nggak punya kemauan, dia beli kambing aja yang kecil. Yang penting sekedar syarat. Iya. Nah, Allah tuh paling tahu soal proporsi pahala masing-masing. Dari setiap hati, setiap niat, setiap rasa yang kita perjuangkan. Tapi intinya, belajarlah untuk memberikan yang terbaik di sisi Allah sebagaimana kita juga ingin mendapatkan Yang terbaik. sesuatu yang terbaik dari Allah Dari Subhanahu wa taala. Terus kalau misalkan punya kemauan, punya keinginan, punya kemampuannya tapi nggak cukup beli sapi, beli kambing, boleh diganti yang lain nggak Pak Ustadz? Nah, hewan yang boleh untuk jadi kurban itu kan al-an'am. Ya. Artinya an'am itu hewan-hewan yang sifatnya tuh apa ternak. Ternak. Kayak onta. Ah, Terus apa lagi? Sapi, 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 kerbau. kebo. Domba, Mbak, kambing. kambing. Ya. Jadi ayam enggak. Ikan enggak. Oh, ya. Kecuali kalau ikannya kakinya 4 kali ya? Oh, aduh, ikan apa tuh? Ikan kambing. Ikan kambing. Jadi gitu maksudnya? Iya. Jadi udah ada ketentuannya masing-masing. Oh, jadi memang Hewan-hewannya nggak bisa diganti
ya udah kalau satu kambing misalnya 3 juta, ya udah gue beliin ayam senilai 3 juta, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ada ciri dan kriterianya. Benar. Nah, dari untuk sapi sendiri, boleh nggak sih, Ustadz? Katanya kan sapi itu untuk 7 orang. Kalau untuk Ya. 1 orang, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi kan sayang. Peruntukan sapi itu untuk 7 orang, pahalanya. Kambing untuk 1 orang. Kalau sapi 7 hanya untuk 1, sayang yang 6. Mending kita kasih siapa gitu. Mendingan Ah, gini. iya, betul. Nah, Iman misalkan nih. Ya. Satu lagi misalkan sama Pak Ustadz berdua kan. Ya. 5 lagi ajak Power Ranger. Pas bertujuh. Iya nggak? Udah kurban tuh. Udah enak banget ya kami. Mikirin skincare mulu nih. Dari tadi duit buat skincare buat kurban nih. Ini gara-gara urusan sapi nih Kak. Jadi kita pilih dulu ya. Oke. Yang mana nih kira-kira? Kita pilih jadi, anak-anak. Pak Ustadz mau yang mana mungkin? Oh ini Ini- bagus nih. Ini yang Sedap gini, ya, yang Ustadz gede. ya. Yang aja nih Bob. Atuh mau yang mana? Kalau saya coba tanya anak-anak dulu, mau yang mana? Bang, Ya. mau yang mana, Mau yang Acang? mana? Yang ini juga. Atuh, juga. atuh. Waduh. Itu yang mana? Mau yang mana? Wah ini Oh, ini cakep juga. Udah nih 5, 7 pas nih. 7. Ah. 468 kilo berarti ya. Ya. Wah, luar biasa udah. Kalau Ya, gitu kalau langsung gitu aja lah. saya panggil dulu. Pak Denny. Ya, gimana? Sudah? Nah, tadi udah memutuskan nih, Pak Ustadz sama Pak Bobby. Ini kayaknya yang paling gede ini nih. Oh, tahu aja yang paling besar ya. Iya dong. Kalau gitu gimana pembayarannya? Boleh? Langsung? Langsung bayar aja? Iya. Berapa tadi? 13 juta ya? 13 juta. Bukan, Ah, 13 juta. 28. Juta Pak yang Yang kecil. Ini Pak, 28 juta Bob. kalau gini gimana? Saya bayar 13, saya taruh anak saya di sini dulu. Ya, Astagfirullah. begitu nanti uangnya kekumpul, saya tembus. Gitu ya. Lu pikir itu gantian Bob. Tenang Pak, tenang. Ini kebetulan di baru habis turun Pak. Oh ini. Ada nggak Bob? Turun dari celengan. Ke gunung. Celengan anak-anak nih. Ya kan bareng-bareng, karena Oh, mau iya. disiapin buat kurban. Oh iya benar kan Iya. satu keluarga ya keluarga. Hebat, hebat. Ini plastiknya mohon maaf nih. Warnanya merah begini. Supaya nggak ketuker. Nih pegang ini. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau main. Iya, Kenapa? main. Ya siap. Ntar Papa ngitung uang lu ya. Oh. Nah, disuruh Pak Dedi aja yang itu. Pada gitu Pak ya yang pertama ya. hitung. Saya cuma gini doang nih Pak. Wah, Wih, pas. Insya Allah. udah. Kurang. Bapak itu. Sini Pak ya. Cocok udah Bob. Cocok udah pas. Insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin nanti Ustadz transfer aja kali ya, Ustadz. Ya saya mah transfer aja Ya, sama Pak Denny ya. kan ini kan celengannya ini nih si Boy. Iya. Aku joget-joget. Iya. Alhamdulillah pas nih uangnya nih. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Ini nanti sapinya diantar gimana nih Pak? Nanti kita antar pas di takbiran, malam takbiran ya. Oh iya. Nanti malam ya, Pak. Ya, nanti malam kita antar. Nanti kalau ke rumah saya diantar, ke rumah Pak Ustadz jalan sendiri sapinya. Jangan Bob. Kasih alamatnya aja. Tetap sama dianterin juga. Sama diantar, oke deh kalau begitu. Baik, kalau gitu makasih banyak ya, Pak Denny. Sama-sama. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih ya. Sama-sama. Oh iya, Terima kasih. Kak Kia, Bobby. Rumah baru Alhamdulillah. Kalau gitu boleh Ustadz disimpulkan dari tema kita kali ini. Ya, perbagus hewan kurban kalian karena nanti di akhirat dia akan menjadi kendaraan yang mengantarkan kita melewati sirat, jembatan yang cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita tabung dengan membeli hewan kurban, kita niatkan untuk Allah. Semoga perjalanan kita di dunia dan di akhirat diberikan keselamatan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Bob, Kak Kia dan keluarganya. Kita Terima banyak kasih. belajar juga ya dari Iya, betul. keluarganya Kak Bobby. Luar Amin, biasa amin, nih, ya Allah. kecil-kecil nih. Wih, semangat Rajin banget. nabung. Haji Dan nabung. ini juga alhamdulillah. mudah-mudahan jadi semangat juga buat sahabat RTV untuk semakin lagi banyak memberi hewan kurbannya. Ya. Kalau tahun ini 1, tahun depan 2, 3. Dan Amin. Ada pepatah juga mengatakan, Apa? berkurban itu terjadi bukan karena hanya ada materi, Yes. tapi juga karena ada niat. Berkurbanlah, berkurbanlah. Masya Wah. Allah. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri. Saya Aiman Riki dan juga Ustadz Solmed. Yep. Sampai ketemu lagi di Ustadz on the Road berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bob, thank you, Bob. Selamat Idul Adha. Terima kasih. Selamat Idul Adha semuanya. Ya, si ganteng, si ganteng. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Masih. Pada hakikatnya, ibadah kurban sebagai tanda cinta kita untuk lebih mendekatkan diri dan mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Adha.